So guys, welcome back to Up2Date 18 channel. Nama gue Greg. Jadi setelah 6 bulan berlalu Realme 6 pertama kali resmi di Indonesia, akhirnya sang penerus dari suksesor kemarin tiba di Indonesia. Ini dia Realme 7. Jadi, fitur-fitur yang udah di-request dari netizen, Realme fans, dari gue pribadi, akhirnya dibawa masuk di Realme Number Series kali ini. Jadi, apakah HP ini layak dibeli? Make sure kalian nonton sampai habis supaya tahu apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan HP ini. So, langsung aja daripada basa-basi lagi, let's check it out. HP ini membawa ukuran layar 6,5 inch dengan body ratio 20:9. Dan kalau kita lihat di bagian pojok kiri atas terdapat punch hole notch kekinian, dan untuk bezel juga udah oke, tipis. Pinggir, kiri, kanan, atas layarnya udah tipis, dan untuk dagunya oke lah, nggak tebal-tebal amat. Secara experience juga bagus karena resolusi layar membawa Full HD Plus yang sangat tajam. Dan karena tipe layarnya menggunakan IPS LCD, jadi warna yang dihasilkan udah akurat. Kecuali kalau ada warna hitam, hitamnya itu nggak sepekat kayak Super AMOLED. Oh ya, refresh rate-nya juga membawa 90Hz smooth display. Jadi, sesimpel kalian scrolling sana-sini itu berasa mulus. Dan emang 90Hz refresh rate itu menjadi tren tahun ini. Karena bisa menambah user experience yang makin betah. Gua suka sih pribadi. Dan untuk kecerdasan maximal brightness layar HP ini bisa nyentuh sampai 480 nits plus didukung juga sunscreen display. Jadi kalau mau digunain di bawah terik matahari yang sangat cerah, itu masih kelihatan lah isi layar. Dan terakhir, ketahanan layar sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 3 Plus ya. Bagian yang paling berasa berubah dibanding Realme Number Series lainnya ada di body. Pertama, kalau kita lihat di bagian desain, ini membawa sesuatu yang baru dan fresh. Kameranya itu lebih kotak-kotak, nggak memanjang kayak dulu lagi. Kedua, finishing warnanya juga lebih kekinian. Ada dua tombol warna berbeda dan finishing matte belakang ini jadi kelihatan beda dan kelihatan premium. Walaupun back cover di HP ini tuh menggunakan polikarbonat loh ya. Jadi keren. Dan untuk pertama kalinya ada HP Realme yang dapat sertifikat TÜV Rheinland. Artinya sudah dicoba durabilitas secara keseluruhan. Kayak drop test, suhu temperatur rendah, ataupun suhu temperatur tinggi. Dan misalkan ini dites tombolnya berkali-kali, pokoknya mencakup seluruh keamanan dari HP ini. Nice sih. HP ini adalah HP pertama di dunia sekaligus di Indonesia yang resmi menggunakan Helio G95 dengan sistem fabrikasinya itu 12 nm. Yang kalau gua ngetesin Antutu bisa hit di angka 300 ribuan. Jadi jelas, G95 ini merupakan upgrade slightly dibanding G90T kemarin. Dan kalau kalian tanya gimana performance in real life di HP ini, well, berdasarkan di video unboxing yang udah gue tanya, game apa yang harus gue coba di HP ini, banyak kalian yang suggest Honkai Impact 3, PUBG, CODM, dan Fortnite. Tapi karena takut durasinya kepanjangan, hanya 2 game aja yang gue tes di video review. Pertama, PUBG. Itu bisa dapat settingan grafik di balance dengan opsi frame rate tertinggi ada di Ultra, yang konsistensi FPS itu bagus, terus juga frame drop signifikan tidak berasa, dan gyroskopnya juga lancar. Dan game kedua yang gue coba adalah Honkai Impact 3. Bisa dapat setting grafik di keempat dan high quality dan di 60 FPS juga yang sangat-sangat playable. Tapi suhu yang gue rasain itu memang Honkai Impact 3 bisa lebih panas ketimbang di PUBG yang anget-anget aja. FYI, gue mainin HP ini atau mainin 2 game tersebut menggunakan cellular data ya. Kalau misalkan pakai WiFi harusnya akan anget biasa lah ya. Karena HP ini ada carbon fiber cooling yang bisa mengurangi panas sampai 8,6%. Jadi intinya udah oke dan playable. Oh ya, soal multitouch dan touch responsitivity layarnya juga bagus, tidak ada touch delay, aman. HP ini cuma punya satu varian aja yang masuk resmi di Indonesia, yaitu 8/128GB. Yang teknologi RAM-nya udah pakai LPDDR4X dan internal memorinya menggunakan UFS 2.1. Jadi aplikasi yang running di background itu bisa banyak banget. Multitasking bisa berjalan dengan baik. Aplikasi yang harus loading atau nunggu loading ulang itu sedikit. Kecuali kalau misalkan ada game, ya terbatas lah ya. Tapi intinya multitasking aman. Dan buka tutup aplikasi juga bisa berjalan dengan baik tanpa ada keluhan. Software di HP ini tentu udah menggunakan Android 10 dengan tampilan antarmuka menggunakan Realme UI.
Tapi ada beberapa improvement yang baru pertama kali hadir di Realme 7 series kali ini. Pertama, ada icon pull down gesture, dimana kalau misalkan di home screen kalian itu terdapat banyak aplikasi males disusun rapi-rapi ke folder, tapi pengen akses pakai satu tangan, ya bisa, tinggal tarik dari bawah ke atas, dari ujung kanan itu bisa akses aplikasi dengan sangat mudah. Kedua, Quick Return Bubble App, di mana fungsinya ketika kalian lagi di game PUBG dan nunggu countdown 60 detik tapi males nunggu di lobby ngapa-ngapain, pengen balas chat dulu atau misalkan pengen browsing-browsing, bisa. Tinggal tekan tombol home ketika lagi di lobby 60 detik tersebut, nanti akan ada countdown yang keluar kecil di home screen. Kalau misalkan sudah mau mulai, tinggal tap sekali, langsung balik ke game PUBG tersebut. Mantap! HP ini dapat peningkatan yang sangat signifikan di bagian kamera. Selain bentuknya berubah, tapi sensor primary lens-nya pun di-upgrade menjadi Sony IMX682, tentu dengan resolusi 64 megapiksel. Ketiga lensa sama masih membawa 8 megapiksel ultra wide angle, 2 megapiksel macro lens, dan terakhir 2 megapiksel depth sensor. Harus gue bilang, sensor Sony IMX682 ini memang bisa mengangkat detail 2 kali lebih tajam ketimbang Samsung GW1 kemarin. Dan warna yang ditangkap bisa lebih rich sehingga hasil foto lebih kelihatan hidup. Dan kalau ngomongin soal dynamic range juga bisa ngangkat saturation, shadow, highlight yang sangat baik even kalian mau foto kondisi backlight. Dan untuk ultrawide sendiri menurut gua juga masih bisa diandalkan walaupun ada perbedaan dalam segi cahaya dan segi detail. Tapi ya tadi masih bisa diandalkan untuk menangkap objek yang lebih luas lagi dan distorsinya nggak berasa. Nice. Dan untuk low light gimana bang? Gue harus surprise, hasil fotonya itu masih bisa menangkap detail, jadi kelihatan ada objek, even kondisi cahaya yang sangat minim. Jadi kalau misalkan gue foto tanpa mode night mode, ya hasil foto masih bagus. Tapi tentu seperti ciri khas Realme dengan HP mid-range atau Realme number series mereka, masih membawa fitur nightscape buat ngangkat detail dan ngangkat cahaya lebih bagus lagi. Satu keluhan gue di Nightscape kali ini hanya ada di noise. Noise-nya itu berasa kalau misalkan kita aktifin fitur Nightscape. Oh iya, ada yang baru di Nightscape, yaitu kalian bisa apply filter. Pertama, ada Modern Gold. Kedua, ada Cyberpunk. Ketiga, ada Flamingo. Jadi hasil foto misalkan kalian pengen beda tapi tetap pengen hasil yang detail, ya fitur atau filter ini sangat mantep. Dan ada satu hal yang baru di mode Nightscape lagi, yaitu Starry Mode. Dimana fitur ini ada pas di Realme X3 Super Zoom kemarin. Jadi ini adalah HP pertama di mid-range yang bisa tersedia fitur ini. Yang bikin kalian para Milky Way Hunter yang suka foto-foto Milky Way atau Bima Sakti, tapi kan males biasa mesti foto stackingnya. Dengan misalkan kalian aktifin fitur ini, HP ini sendiri akan bisa menangkap beberapa kali foto banyak dan dikombin menjadi satu foto supaya hasil Milky Way-nya itu kelihatan berwarna dan lebih tajam tanpa harus dikutak-atik. Bang, mana sampel fotonya? Sorry banget, gua nggak punya sampel foto karena kondisi corona kayak gini, jadi nggak bisa keluar. Padahal gue emang pengen banget jujur nyari Milky Way dan pengen foto langsung dari smartphone ini. Sayang banget corona. Dan sekarang gue mau bahas kamera depan. HP ini masih membawa resolusi 16 megapiksel di single punch hole-nya. Dan ini ada somehow upgrade dari software ataupun hardware-nya, gue nggak tahu. Hasil foto bisa lebih kelihatan natural, dalam soal skin tone, bokehnya juga kelihatan rapi, tapi dalam soal segi detail ini agak berkurang. Detailnya jadi kurang tajam, mungkin cewek-cewek suka karena ya kelihatan flawless dan makin cantik lagi. Tapi buat cowok-cowok ya mungkin beberapa dari kalian nggak suka. Ya masalah preferensi aja sih, tapi gue seneng skin tone di HP ini makin kelihatan natural. Oke, sekarang gue mau bahas gimana hasil video di HP ini. Untuk primary lens tentu support EIS atau Electronic Image Stabilization. Jadi hasil video tentu stabil, detailnya dapat, dan jitter nggak gitu berasa di kondisi daylight. Dan jitternya pun kalau kita ngomongin di kondisi low light, juga nggak terlalu ganggu, pokoknya udah bagus. Dan untuk ultrawide juga support EIS, jadi hasil video stabil juga. FYI, fitur Ultra Steady dan Ultra Steady Max di HP ini juga tersedia buat nambahin stabilisasi ketika kalian mau record sambil lari-lari sekalipun.
Tapi saran gua ketika kalian mau aktifin fitur Ultra Steady ataupun Ultra Steady Max, jangan dalam kondisi cahaya yang kurang ya, karena noise nanti berasa. Dan buat kalian yang nanya, Bang, slow motion ada nggak? Tentu ada di 120 fps dan 240 fps. Kapasitas baterai di HP ini di-upgrade menjadi 5000 mAh, tapi apakah awet? Menurut gua ini cukup awet. Dengan pemakaian 1 minggu terakhir yang sangat intens dan gua pakai koneksi di seluler data, main game PUBG, Honkai Impact 3, terus scrolling Instagram berjam-jam dan nonton YouTube berjam-jam, bisa dapat screen on time sekitar 9-10 jam dengan standby bisa nyentuh 22 jam bahkan 1 hari lebih. Jadi menurut gua ini cukup awet, padahal udah digunain pakai seluler data. Untuk pertama kalinya di HP Realme Number Series Non-Pro, kapasitas baterai yang dikasih itu jumbo plus support fast charging. Ya, HP ini support 30 watt dark charging yang bikin proses pengisian dari angka 2-100% itu makan waktu sekitar 1 jam 31 menit yang menurut gua ini cepat. Dan satu hal yang gue notice, ketika kalian nge-charge, percentage-nya itu sekarang munculin angka desimal kayak di Realme X2 Pro kemarin atau Realme X50 Pro 5G kemarin. Jadi kelihatan satisfying sih, dan port charger tentu udah menggunakan Type-C. Dan kalau nggak salah, kemarin di video unboxing ada dari kalian tanya, Bang, bedanya VOOC Flash Charge 4.0 dengan 30 watt dark charging itu apa? Ya, hanya beda penamaan aja sih. Fungsinya sama kok, sama-sama 30 watt juga nge-charge-nya. Dalam soal keamanan tidak ada yang berubah, masih membawa sensor sidik jari yang nyatu dengan tombol power. Jadi unlock lebih convenient dan lebih cepat aja. Sekali tap langsung masuk. Untuk performanya juga cepat plus sangat akurat. Oh ya, fitur face recognition juga tersedia. Dan yang gue suka, ada animasi kecil di sekeliling punch hole ketika kalian mau unlock pakai face recognition-nya. Nice sih. Bagian kecil yang selalu jadi pusat perhatian gue di sebuah smartphone ada di speaker. Ya, walaupun HP ini membawa single bottom firing speaker, tapi kualitas suara yang dihasilkan menurut gua udah cukup bagus. Overall, suaranya itu dalam segi bass, clarity, treble, tidak ada yang overpowered satu sama lain. Jadi berikut gua pasang live test di volume 100% dan gua play langsung. Gimana menurut kalian? Kalau misalkan dirasa masih kurang immerse bang, tenang, port jack 3.5 juga masih tersedia di HP ini buat nyolokin headset ataupun earphone kabel kalian. Dalam soal expansion, HP ini untungnya masih membawa triple slot tray. Jadi kalian bisa taruh 2 nomor dalam satu HP ini yang support dual 4G plus VoLTE asalkan providernya support, dan bahkan kalian bisa upgrade menggunakan external memory microSD sampai 256GB kalau dirasa internal memory 128GB kurang cukup ya. Dan kalau ada kalian yang nanya, Bang, HP ini udah support 5G belum? Jawabannya belum ya. Fitur ini udah gue request dari Realme 3 Pro kemarin, dan gue yakin dari beberapa kalian yang nonton ataupun Realme fans pasti juga udah request fitur ini. Apalagi buat kalian yang tinggal di Jabodetabek, yaitu fitur NFC. Yes, akhirnya fitur Near Field Communication tersedia di HP ini. Jadi buat kalian yang belum tahu gunanya NFC buat apa, gampangnya gini, kalian bisa ngecek saldo langsung dari HP kalian untuk e-money kayak Breezy, Flash, e-money langsung dari HP kalian. Dan bahkan untuk Breezy dan e-money, kalian bisa melakukan top up langsung lewat toko online, nanti tap atau update saldonya bisa langsung dari HP kalian tanpa harus ke gerai offline manapun. Dan fungsi lain NFC bisa digunakan untuk transfer file ke sesama HP yang support NFC juga, atau gampangnya Android Beam. So guys, itu dia kelebihan-kelebihan yang ada di Realme 7 ini. Jadi makin kesini makin terlihat kalau Realme sangat mendengarkan suara konsumen, which is very good. Tapi tentu karena setiap smartphone tidak ada yang sempurna, langsung aja kita bahas kekurangannya ya.
Jujur gue sering banget ketinggalan notifikasi yang masuk. Kalau misalkan ada pesan yang masuk, ya gue bisa bales lamanya karena lebih sering kerja di komputer. Dan fitur Always On Display tidak ada secara tipe layarnya menggunakan IPS LCD. Dan fitur pengganti lainnya semacam LED notification tidak tersedia juga. Jadi kalau ada notifikasi yang masuk di HP ini, ya gue mesti cek angkat manual. Gue berharap dan sangat berharap semoga di next Realme smartphone yang menggunakan IPS LCD minimal fitur LED notification bisa tersedia ya, karena sangat ngebantu. Untuk perekaman video kamera belakang di HP ini memang stabil karena support IIS. Tapi sayang untuk hasil kamera depannya masih shaky karena tidak ada stabilisasi apapun. Dan jujur gue berharap semoga Realme bisa menambahin fitur IIS lewat software update mendatang. Karena Realme 5 Pro kemarin aja bisa stabil loh. Refresh rate 90Hz di HP ini memang mulus dan bisa menambah secara user experience seperti yang gue bilang tadi. Tapi di unit gue somehow 90Hz-nya itu kalau misalkan gue pindah kiri kanan di home screen ada animasi jedanya atau ada stutter. Karena ini hanya masalah software, jadi gue berharap semoga secepatnya bisa tersedia software update di HP ini. Body feels di HP ini menurut gue agak kurang sesolid HP Realme yang gue kenal. Ya, gue ngerti juga ada trade-off karena kapasitas baterai di HP ini tuh 5000 mAh. Mungkin konsiderasi dari Realme mereka nggak mau menambah HP ini jadi lebih berat lagi. Ya emang sih berat HP ini tuh nggak nyampe 200 gram, yaitu 198 gram. Ya menurut gue ini masih cukup enteng buat kapasitas baterai 5000 mAh. Walaupun memang seperti yang tadi gue bilang di bagian kelebihan ini udah solid, tapi karena gue udah pernah pegang HP-HP Realme sebelumnya, ya agak berasa sedikit perbedaannya. Walaupun ini sih juga nggak major-major amat. So guys, itu dia video full review 1 minggu bersama Realme 7 ini. Dan apakah HP ini worth it dibeli? To be honest, gue nggak tahu karena pas video ini dibuat, gue nggak tahu harga resmi yang dibanderol. Gue cuma dapat bocoran akan ada di angka 3 jutaan. Jadi gue tanya ke kalian, apakah HP ini worth it? Ya secara kalian udah tahu harga resminya. Dan kalau misalkan kalian tanya, Bang Realme 7 Pro-nya mana? Kok nggak masuk di Indonesia? Jawabannya lagi-lagi gue nggak tahu. Hanya Realme Indonesia yang tahu. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus klik notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.